Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 18 Desember 2025. Hari ini kita masuki novena Natal hari yang ketiga. Mari kita siapkan hati kita dan berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam dan diberkatilah saat Putra Allah dilahirkan oleh perawan Maria tersuci di sebuah kandang Bethlehem di tengah malam yang dingin dan mencekam. Demi saat anugerah agung mulia itu, kami mohon dengan sangat kepadamu ya Allah, sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan kami. Kita hening sejenak. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pemimpin umat yang memberikan hukum kepada Musa di Sinai, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam hidup ini, saya banyak sekali menjumpai pribadi-pribadi yang tulus dan tanpa pamrih. Ketika memberi, selalu mengatakan, mohon jangan bilang siapa-siapa ya Romo. Ataupun pakai acara foto-foto selfie sambil memberi sesuatu. Tidak, saya banyak menjumpai pribadi-pribadi tulus. Dan orang dikatakan tulus jika maksud atau intensi dalam memberi tanpa mengharapkan kembali, dan dengan niatan yang jujur dan tidak manipulatif. Seperti kasih seorang ibu saya kira kepada anaknya yang tulus dan tidak mengharapkan apapun. Maka dalam lagu Kasih Ibu dikatakan, bagai sang surya menyinari dunia. Itulah kasih yang tulus. Tulus adalah sikap hati yang bersih, ikhlas dan jujur. Tulus itu dari kata Inggris sincere atau true-hearted. Secara etimologis, kata tulus dari kata Latin sincerus, sincere, dari kata sincerus. Bentukan dua kata sinus yang artinya tanpa dan sera yang berarti lilin. Ini kan agak aneh ya, etimologinya berarti tanpa lilin, kok diartikan ketulusan. Karena ternyata pada zaman dahulu lilin digunakan untuk mengelabuhi goretan-goretan yang ada pada marmer atau pada kayu. Zaman sekarang lilin juga digunakan untuk mengawetkan buah apel. Bagi mereka yang peka tentu dapat menilai gelagat orang yang tulus saya kira.
yang tanpa lilin, yang tidak ditutupi guratan-guratan dengan lilin. Ya. Maka orang yang tanpa lilin, sinesera, adalah pribadi yang tulus. Mereka yang tidak berpura-pura apa adanya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita bertanya mana yang benar ya, antara Yusuf atau Yosef, Bapak Yusuf atau Bapak Yosef atau Joseph. Saya kira sama ya, menunjuk pada pribadi suami Maria, ayah dari Yesus. Yusuf dari kata Ibrani, Yosef dari kata Inggris. Sama saya kira artinya Allah telah menghapuskan aibku. Firman hari ini memotret pribadi Yusuf sebagai pribadi yang tulus hati. Mengapa dikatakan demikian? Pertama, karena Yusuf tidak mau mencemarkan nama orang. Nggak mau membunuh karakter Bunda Maria dengan kata-kata yang jahat. Dia pribadi yang tulus hati. Yang enggak ember mulutnya. Pribadi yang tulus adalah pribadi yang tidak mau mencemarkan dan ngomongin orang. Yang kedua, ketulusan hati satu Yusuf nampak dalam kepeduliannya. Mempertimbangkan setiap masalah dengan masak. Mengambil suatu keputusan dengan berpikir jernih. Menghadapi problema kehidupan ini dengan tenang. Yusuf dalam pertimbangannya, dia menggunakan akal sehatnya. Enggak buru-buru ngamuk marah. Tapi menggunakan akal sehatnya. Dan yang ketiga, hatinya yang tulus nampak dengan ia membawa pergumulan dalam doa. Dengan melibatkan Allah dalam mengambil keputusan. Dikatakan Santo Yusuf mendapat mimpi untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dan keempat, pribadi yang tulus nampak pada diri Yusuf karena ia menunaikan apa yang disabdakan Allah, apa yang dikatakan Allah kepada dirinya. Saat ia bangun dari tidurnya, dari doanya, Santo Yusuf segera melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Pada tahun 2000, Bapak Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik berjudul Patris Corde, yang berarti dengan hati seorang bapa. Teladan istimewa dari Santo Yusuf yang dijadikan inspirasi dari surat apostolik Bapak Suci Fransiskus. Mari kita bertanya, sudahkah dalam hidup ini kita menjadi pribadi-pribadi yang tulus hati? Pribadi yang tulus hati gak ngomongin orang, gak mencemarkan nama orang, gak ember. Pribadi yang tulus hati selalu mempertimbangkan masalah dengan akal sehat, bukan dengan emosi. Pribadi tulus hati adalah pribadi yang melibatkan Allah dalam memutuskan segala perkara. Dan pribadi yang tulus hati adalah pribadi yang mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Selamat bermenung. Semoga kita menjadi pribadi yang demikian. Untuk itu kita mohon berkat dari Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.